Ya disuruh untuk makhluk-makhluk halus itu kalau ada yang melanggar aturan, otakna belah, kepalana belah, darahnya diminum, ususnya diamuradulkan. Gadewi, Anata, Surindra, anak Tahyang, kala mertiu, Ganabuta, Sang Prasida, Milu Manarira, Umasuki, Sarwajanma, Ata regnyaken iking, ya Sabta Samaya sumpah pamangmang. Di sisi lain, kebijakan kontemporer Gubernur Jawa Barat menunjukkan resonansi yang menarik dengan nilai-nilai historis tersebut. Gubernur Deddy Mulyadi telah menerbitkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan menjadi area sungai dengan alasan mencegah bencana seperti banjir dan menjaga ketahanan pangan. Ya sebenarnya kan semuanya itu disebabkan oleh duanya. Aku saya tinggali, satu hulunya sudah rusak, dua hilirnya tidak terurus. Padahal mah aparatnya loba, leuweung dia rusak ajar dog wae. Kalau di barekingan. Di tengah lemah hijau Sukabumi, tersembunyi sebuah jejak masa lalu yang nyaris terlupakan. Bukan istana megah, bukan pula patung raksasa, melainkan prasasti Sang Hyang Tapak, peninggalan abad ke-11 dari masa pemerintahan Raja Srijaya Bupati, Raja Sunda yang memerintah sekitar tahun 1030 Masehi. Prasasti ini tidak sekedar sebagai tanda wilayah. Ia adalah dokumen hukum kuno yang berisi aturan ketat mengenai perlindungan sungai. Sebuah aturan yang dibuat 1000 tahun sebelum dunia modern mulai membicarakan konservasi lingkungan. Narasumber dalam video ini adalah Dr. Andes Undang Ahmad Darsa, seorang filolog dari Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Prasasti Sang Hyang Tapak terletak dekat aliran Sungai Cicatih. Pada masanya, kawasan ini dikenal sebagai daerah keramat Kerajaan Sunda, tempat para pemimpin menandai batas kekuasaan dan daerah larangan. Larangan menangkap ikan di bagian sungai yang ditetapkan, dan sebuah bagian sumpah panjang yang memanggil para hyang dari alam langit dan bumi sebagai saksi dan eksekutor hukuman bagi pelanggar. Bagian sumpah secara eksplisit menyebutkan ancaman hukuman supranatural yang sangat keras bagi pelanggar, berupa gambaran kematian dan siksaan berat. Terjemahan populer dan terjemahan akademis mencatat rincian ancaman dalam bagian sumpah. Korban pelanggaran tidak hanya akan mendapat celaka biasa, tetapi dijanjikan hukuman yang fatal dan mengerikan. Disebutkan di gambaran seperti otak tersedot, darah diminum, metafora untuk kematian hingga perut terburai dan dada terbelah. Pembacaan ini muncul pada terjemahan bagian sumpah yang ada pada prasasti keempat, di mana disebut pula penutup yang memohon pengenalan atau pengetahuan semua hyang terhadap sumpah tersebut. Pernyataan demikian menunjukkan bahwa bahasa prasasti mengkombinasikan formula hukum ritual dengan citra-citra sanksi kosmologis yang bertujuan menakutkan dan menegaskan kewibawaan raja. Namun mengapa larangan ini begitu menakutkan? Jadi yang dimaksud dengan prasasti Sang Hyang Tapak bukan prasasinya ada jejak, misalkan kaki atau tangan. Yang menyebutkan Sang Hyang Tapak hanya pada prasasti-prasasti peninggalan atau di zaman Srijaya Bupati, yaitu abad ke-11. Upamanya misalkan saya baca yang tidak ada candra sangkalanya, tadi kan sudah dikatakan candra sangkalanya lengkap sekali, termasuk bukunya Tambir itu disebut. Begini kira-kira saya baca ya, sekalipun ada rumpang-rumpang ya, indah tak kita ya, Kamung Hyang Hara Agasti, Purba, Daksina, Pasima, Utara, Madya, ya, Agni, Neriti, Bayabya,
Aisana, Urdada, Rawi, Sasi, ya Patala, Jala, Pawana, Huta Sanapa, Bayu, Akasa, Teja, ya Sang Hyang, Maho, Ratra, Sadia, Dwaya, Yaksa, ya Raksa, Raksasa, Pisaca, Perta, Sura, Garuda, Graha, Kinara, Manoraga, Catwara, Lokapaya, Yama, Baruna, Kuwera, Basawa, Mang, Putra Dewata, Pancakusika, Nandiswara, Mahakala, Durga Dewi, Anata, Surindra, Anak Tahyang, Kala Mertiu, Ganabuta, Sang Prasida, Milu Manarira, Umasuki, Sarwajanma, Ata Regnyaken Iking, ya Sabta Samaya, Sumpah, Pamangmang, Ni Lebu, Paduka, Haji Isunda, Irika, Kamung, Hyang Kabeh, ya Rompang, Pakadia, Umalapa, ya Ikang, jangan sekali-sekali mengambil Umalapa, Ikang, Sang Hyang Tapak, ya Patiananta, ya Kamung Hyang Denta, Patia Siwak, kepalanya cucup, uteknya belah, dadanya inum, rahnya ya rantan, ususnya wekasaken peranan tika, I Sang Hyang Kabeh, Tawathana, wong bari-bari, sila irikang iwak, I Sang Hyang Tapak, apan iwak pakan, parnahnya kapangguh I Sang Hyang, ya Rompang Tapak, ya. Maneh kaliliran paknanya kateke daha ing daha, Paduka Haji Isunda, umadeg makna kadarma ing samangkana, wet kawat Paduka Haji Isunda, sang gumanti ring kulit, I kata kamana ing kanang, Rompang, I Sang Hyang Tapak, maka tepak lewah watesnya I hulu, ya I Sang Hyang Tapak, Rompang, I hilir mahingan, irikang umpi ing bungkal gede kalih, jadi ada dua batu besar, I uruhan tak kamu, jadi ketahuilah oleh kalian Hyang Kabeh. Jadi ini boleh dikatakan undang-undang yang dituangkan khusus ditunjukkan kepada salah satu yang dikeluarkan oleh Sriwijaya Bupati, ya undang-undang. Ya kalau ini namanya undang-undang harus keras, harus ada ancaman. Kalau undang-undang tidak ada ancaman itu kan nanti apa konsekuensi hukumnya. Makanya dulu itu raja-raja itu di Nusantara termasuk Sunda, kan Prabu Siliwangi mengeluarkan ancamannya itu dalam Piagam Kebantenan. Bahkan Siliwangi mah dititah di Paehan. Ini mah ya disuruh untuk makhluk-makhluk halus itu kalau ada yang melanggar aturan, otakna belah, kepalana belah, darahnya diminum, ususnya diamuradulkan. Itu ya salah satunya apabila misalkan di sungai ini ya mengambil ikan tanpa perhitungan, itu kelestarian sungai. Dan sungai itu pada saat itu ada fungsi di samping untuk pengairan, untuk perikanan, juga sebagai alat transportasi. Karena rata-rata ibu kota zaman kerajaan itu kan di pedalaman, orientasi ekonominya di agraris. Jadi maksudnya warisan bekas dari leluhur ini jangan diganggu, jangan dirusak. Siapa yang berani merusak, ya itulah tadi. Bagi siapa yang melanggar, siapa yang melanggar dari atas sampai bawah. Hukum tidak memandang warna, golongan. Inilah. Maka sekali lagi di Sunda ada naskah Sewaka Dharma.
Hidup adalah sewaka dharma. Sewaka mengabdi, dharma itu aturan, hukum, undang-undang, kitab suci. Jadi yang harus ditaati adalah hukum, bukan raja, bukan siapa. Nah inilah, jadi kita lahir khususnya di Sunda itu ya hidup baik raja maupun rakyat jelata harus sewaka dharma, mengabdi kepada hukum. Insya Allah kerta rahaja akan tercapai. Barangkali itu ya, sekali lagi. Kenapa sekali lagi tadi kan berbahasa Jawa kuno. Nah, pada masa Sriwijaya Bupati ini geopolitik Nusantara setelah Sriwijaya itu agak goncang. Singosari, Tumapa, Kadiri, Janggala itu baru agak reda situasi geopolitik Nusantara setelah Majapahit berdiri. Pada masa itu ada pergerakan Urawari. Itu kan misterius, serangan dari Kubilai Khan itu dalam periode-periode abad ini. Dan ketika Sriwijaya Bupati ingin membantu mertuanya Teguh Dharmawangsa, Dharmawangsa Teguh, ya diberi isyarat keras oleh Sriwijaya, hei jangan ikut campur. Itu akhirnya kan diurungkan. Kenapa? Karena Sriwijaya Bupati juga salah satu istrinya dari Sriwijaya. Di samping dari Jawa, dari Singosari, juga dari lokal, 3 istrinya. Nah ini yang harus dibaca. Ada tidak misalkan ketika orang luar misalnya menulis ini, nah saya berbicara ini dari dalam. Ya informasi itu boleh di cross dari kronik-kronik itu baik prasasti maupun naskah-naskah lontar kuno di Jawa maupun di Sunda, termasuk di Melayu. Keunikan penting prasasti ini adalah penggunaan bahasa Jawa kuno yang menimbulkan pertanyaan bagi para epigraf khususnya sarjana Belanda karena teks hukum kerajaan Sunda biasanya menggunakan bahasa Sunda kuno atau Melayu kuno. Penggunaan Jawa kuno dianggap berkaitan dengan status Sriwijaya Bupati sebagai menantu Raja Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Mendang pada awal abad ke-11. Gelar Sriwijaya Bupati yang sangat panjang pun menunjukkan pengaruh Istana Jawa Timur yang kuat. Tidak hanya secara politik dan kekerabatan, tetapi juga dalam konvensi penulisan prasasti. Prasasti Sang Hyang Tapak bisa jadi prasasti yang menyingkap rahasia hubungan antara Kerajaan Sunda dan Istana Jawa Timur pada awal abad ke-11. Pertanyaan ilmiahnya jelas, mengapa sebuah teks hukum dan administratif di wilayah Sunda justru memakai bahasa Istana Jawa Timur? Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik abad ke-11. Abad ke-11 merupakan masa ketika kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sumatera membangun jaringan kekuasaan yang kompleks melalui diplomasi perang, perdagangan, dan pernikahan politik. Sejumlah penelitian epigrafis dan historis mengindikasikan bahwa Sriwijaya Bupati memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Dharmawangsa Teguh, Raja Mendang di Jawa Timur. Hubungan ini sering diinterpretasikan sebagai pernikahan politik yang bertujuan memperkuat posisi kedua kerajaan. Prasasti Sang Hyang Tapak mengilustrasikan sifat identitas politik yang tidak statis. Kerajaan Sunda pada masa awal milenium kedua terbuka terhadap pengaruh luar dan menggunakan simbol-simbol asing, bahasa, gelar, format hukum untuk memperkuat posisinya. Ini memberi pelajaran penting bahwa jaringan politik Nusantara adalah jaringan dinamis, bukan kumpulan entitas terisolasi. Penggunaan bahasa Jawa kuno di tanah Sunda adalah cetak biru diplomasi dan prestasi cara membangun otoritas dan dapat dipahami oleh istana-istana lain di Nusantara. Nah, apakah itu relevan dengan masa kini? Ya itulah penjagaan alam. Jadi sejak dulu bukan karena bangunan rusak atau bangunan tinggi terjadi musibah longsor. Jadi zaman dulu juga kan itu kira-kira. Karena proses membuat suatu pemukiman zaman dulu itu, kalau misalkan di sebuah hutan ada pohon apa lalu pasti mau ditebang ketika misalnya pusat aktivitas politik atau apa. Nah, tebangan pohon itu yang tadinya misalnya apakah pohonnya akarnya bisa mengendapkan air, menahan air. Nah, ketika bangunan di situ, bangunan itu fungsinya harus seperti pohon.
Maka bangunan dibuat ketika musim hujan, airnya kemana? Dibuat parit, itulah disusuk. Lalu paritnya kemana? Dimasukkan ke telaga. Air tetap ada musim hujan, kemarau juga ada stok air. Di pinggiran telaga itu ya tanam pohon bunga-bungaan, maka disebut taman sari. Untuk apa bunga? Ya, memancing tawon, madunya itu bisa jadi industri. Bunganya, harumnya bisa suling menjadi minyak wangi. Prasasti Sang Hyang Tapak yang dipahat pada tahun 952 Saka atau sekitar 1030 Masehi merupakan salah satu dokumen hukum dan ritual dari Kerajaan Sunda yang mengandung nilai konservasi ekologis yang sangat relevan dengan persoalan lingkungan modern. Larangan ini menunjukkan bahwa pemimpin masa itu tidak hanya menganggap sungai sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sakral dengan fungsi ekologis dan spiritual yang perlu dilindungi. Pendekatan ini bisa dilihat sebagai bentuk awal dari pengaturan konservasi alam, di mana sungai diperlakukan sebagai entitas yang mendekati suci dan karenanya harus dijaga dari eksploitasi berlebih demi keberlanjutan sistem alam dan sosial. Di sisi lain, kebijakan kontemporer Gubernur Jawa Barat menunjukkan resonansi yang menarik dengan nilai-nilai historis tersebut. Gubernur Deddy Mulyadi telah menerbitkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan menjadi area sungai dengan alasan mencegah bencana seperti banjir dan menjaga ketahanan pangan. Ya sebenarnya kan semuanya itu disebabkan oleh duanya. Aku saya tinggali, satu hulunya sudah rusak, dua hilirnya tidak terurus. Padahal mah aparatnya loba. Leuweung dia rusak hajar dong wae. Karena dibarekingan. Selain itu, ia menekankan pentingnya mengembalikan fungsi alami ekosistem sungai dan mengatur sempadan sungai agar tidak diklaim secara sepihak, serta memperluas kapasitas badan sungai agar lebih stabil dan fungsional. Upaya dari konservasi sungai juga ditulis pada Peraturan Gubernur Jawa Barat pada nomor 45 tahun 2022 yang mengatur pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai, Cilamaya, dan Kali Bekasi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah degradasi sungai. Keterkaitan antara prasasti kuno dan kebijakan modern ini menunjukkan bahwa konsep pelestarian alam bukanlah gagasan baru dalam konteks Jawa Barat, melainkan telah berakar jauh dalam tradisi politik dan budaya lokal. Nilai lokal yang tertanam dalam prasasti kuno, yaitu penghormatan terhadap sungai sebagai entitas sakral dan penting untuk keseimbangan ekologis yang dapat diinterpretasikan sebagai warisan nilai budaya yang relevan untuk kebijakan kontemporer. Sebagai kesimpulan, relevansi larangan yang termaktub dalam prasasti Sang Hyang Tapak dengan kebijakan kontemporer di Jawa Barat menggambarkan kontinuitas gagasan konservasi yang melewati zaman. Kebijakan gubernur saat ini meskipun berbasis ilmiah dan teknis, sejatinya berakar dalam tradisi lokal yang sangat menghargai kesucian dan fungsi ekologis sungai. Dari perspektif akademis, hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan akan lebih efektif jika dipadukan dengan nilai-nilai historis dan budaya, karena hal tersebut menciptakan dasar moral dan kultural untuk regulasi modern. Barangkali itulah yang perlu sedikit dibicarakan tentang prasasti Sang Hyang Tapak. Bukan prasasinya ada jejak telapak kaki atau tangan, tapi ya ultimatum keras, peraturan keras, undang-undang keras bagi yang melanggar di Sang Hyang Tapak. Terutama tadi kan ada iwak tuh, ya mengambil ikan sembarangan. Itu ada batasnya dari hulu, dari batas sekian sudah ada. Bagian rakyat sebelah mana? Gitu. Jangan sampai karena di hulu itu biasanya ya ikan-ikan kecil diambil semua, tidak boleh. Harus yang itu. Dan untuk kepentingan raja pasti terbatas. Jadi itulah salah satu ini, sekalipun ditujukan kepada salah satu sungai, ini berlaku untuk semua sungai di wilayah kerajaan. Prasasti Sang Hyang Tapak bukan sekedar batu bertulis. Ia adalah suara masa lalu yang mengingatkan kita bahwa alam harus dijaga, bukan dieksploitasi tanpa batas. Di era modern, kita mungkin tidak lagi percaya pada kutukan, tetapi kita tetap memerlukan perlindungan dalam bentuk kebijakan, penelitian, dan kolaborasi komunitas. Selama sungai masih mengalir, selama tulisan pada batu ini belum hilang, pesan Jaya Bupati tetap relevan. Sungai adalah kehidupan, dan kehidupan tetap harus dijaga. Jadi
akang dan tete, jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.